Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai saya ucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan like, subscribe, dan share. Dan semoga untuk ya teman-teman semua yang lagi pada nonton sehat-sehat aja dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang portofolio backend engineer gitu kan. Ya biasanya ini jadi pertanyaan yang sering muncul ya dari menti-menti di kelas saya. Jadi saya ada kelas ngajar gitu. Nah itu sering banget nanya apa bang untuk jadi backend tuh portofolionya gimana itu kan? Ya misalnya kayak front end atau mobile developer itu kan mereka lebih gampang ya untuk ya bukan lebih gampang lah paling enggak lebih bisa diperlihatkan lah gitu untuk pengalamannya seperti apa itu kan dengan produk-produk yang mereka buat entah itu berupa website ataupun berupa ya produk-produk aplikasi Android ataupun iOS gitu kan. Nah kalau back end nih gimana, apakah harus jadi full stack atau enggak, ya itu yang bakal kita bahas kali ini di video ini gitu kan. Ya di sini saya bakal jelasin ya apa yang bisa jadi portofolio buat nunjukin kita sebagai backend engineer terutama di kemampuan kita gitu kan. Dan yang intinya sih portofolio itu bukan hanya kumpulan kode sih tapi juga ya representasi dari cara kita berpikir dan kemampuan problem solving kita. Jadi kira-kira gitu sih. Oke, supaya nggak banyak cincong ya, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama itu adalah pentingnya portofolio bagi bagian engineer. Intinya sih kenapa penting ya, karena kita kan harus bisa menunjukkan kemampuan nyata kita itu kan. Tentunya company itu kan lebih menghargai karya nyata kita daripada sekedar daftar skill aja di CV kita gitu, daripada sekedar apa yang kita tulis dalam CV seperti itu. Dan yang kedua ya tentunya bakal menarik perhatian recruiter. Jadi portofolio yang kuat itu kan bisa membuat kita lebih menonjol lah di tengah ya di tengah pelamar-pelamar yang lain gitu. Dan yang paling penting menurut saya, ini opini saya adalah mengasah kemampuan, mengasah skill kita. Karena dalam proses membangun portofolio kan kita juga bisa belajar banyak hal-hal baru gitu dan nerapin apa yang kita pelajarin itu dalam satu project yang nyata seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah elemen yang harus ada di portofolio seorang backend engineer. Yang pertama jelasnya ya project backend yang udah selesai gitu. Dan ya misalnya ada pengalaman di front end juga bisa juga bikin project yang bentuknya full stack. Jadi ini opsional gitu kan. Nah tentunya dalam projectnya itu seperti apa ya, tentunya kita harus menunjukkan API yang kita buat. Misalnya API dengan RESTful gitu kan atau dengan gRPC dalam suatu case tertentu gitu. Misalnya case-nya adalah buat e-commerce seperti itu atau buat sistem apa itu kan, to do list apapun itu, yang penting kita bisa menunjukkan API yang kita buat. Nah untuk yang sedang seksi di dunia backend saat ini tentunya microservices gitu loh. Jadi teman-teman tentunya harus punya portofolio backend yang bisa menunjukkan kemampuan teman-teman dalam microservices gitu, terutama dalam pemahamannya seperti itu. Nah, dalam proyeknya itu sendiri tentunya teman-teman perlu melakukan apa namanya itu ya, dokumentasi yang jelas. Jadi teman-teman harus mastiin setiap proyek itu punya dokumentasi yang pertama itu menjelaskan tujuan proyeknya, terus ngasih petunjuk instalasi sama penggunaan API-nya itu kan, dan bisa menjelaskan ataupun menampilkan arsitektur sistemnya itu secara singkat, padat tapi jelas seperti itu. Jadi arsitekturnya harus dijelaskan seperti itu. Nah, setelah dokumentasi yang jelas, itu tentunya teman-teman juga bakal apa ya istilahnya itu,
menunjukkan kemampuan teknologi yang beragam. Kayak misalnya dari bahasa pemrogramannya itu, misalnya teman-teman menguasai beberapa bahasa pemrograman, ya teman-teman buatlah project dengan bahasa-bahasa itu. Apalagi misalnya tadi dalam microservices, tentunya teman-teman bisa gabungin service-service itu dengan berbagai bahasa yang berbeda untuk setiap service menjadi suatu ya layanan microservices seperti itu. Nah, selanjutnya untuk uh, backend ya. Oh ya, tadi tuh terkait masalah bahasa program. Kalau memang teman-teman itu fokus pada satu bahasa, yang ada masalah juga. Saya sendiri juga fokus apa dalam portofolio saya itu ya kebanyakan ya mostly itu Golang aja gitu, karena saya emang udah berapa tahun ya, kayaknya lebih dari 5 tahun deh itu saya fokus pakai Golang gitu di pekerjaan. Ya kayaknya mulai dari 2019 dalam ya keseluruhan karir saya semenjak 2012-an lah sampai sekarang tuh. Cuma di tahun-tahun terakhir itu dari 2019 itu saya udah mulai Golang seperti itu. Jadi habis itu saya fokus gitu. Jadi portofolio saya kebanyakan ya Golang seperti itu. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Setelah bahasa pemrograman dalam menunjukkan teknologi yang beragam, tentunya teman-teman juga harus bisa nunjukin kemampuan teman-teman tuh di database. Kayak misalnya ya SQL jelas, terus NoSQL juga seperti itu. Nah, untuk NoSQL ini kan ada banyak, ada dokumen database, ada search engine. Nah, teman-teman bisa tunjukin mana yang teman-teman udah paling kuasai seperti itu. Nah, setelah database, tentunya kemampuan teman-teman untuk melakukan caching, ya misalnya teman-teman bisa bikin projectnya itu ditambah dengan Redis ataupun Memcache, terserah. Nah, di sini kadang tuh ini ya, untuk selanjutnya nih, kadang tuh back end tuh agak cukup kejam juga ya, kayak kita database harus bisa, buat query harus bisa, bahkan kadang tuh harus mengerti infra sedikit-sedikit gitu loh. Jadi kalau teman-teman juga berlatih tentang Docker ataupun Kubernetes gitu kan, dan CI/CD pipeline seperti itu, nah itu teman-teman bisa tunjukin juga sebagai kemampuan teknologi yang teman-teman kuasai seperti itu. Nah, tentunya dalam proyeknya tadi ya, jika misalnya di project itu teman-teman kasih konfigurasi untuk Dockernya, terus untuk membuat apa ya, misalnya itu bilangnya buat instance-instance-nya dengan Kubernetes seperti itu. Lalu ada code untuk CI/CD-nya itu bisa teman-teman lampirkan di projectnya, terus nanti teman-teman ya buat dokumentasi yang jelas tadi, kembali ke poin yang sebelumnya yang dokumentasi. Nah, yang terakhir itu adalah kemampuan teman-teman untuk menggunakan MiSetQ seperti RabbitMQ dan Kafka seperti itu. Jadi kemampuan teman-teman dalam microservices, tepatnya pada event driven architecture begitu. Ya kalau misalnya belum belum bisa, belum punya pengalaman, ya disinilah saatnya untuk membuat pengalaman sebelum dapat pengalaman di dunia nyata. Jadi teman-teman bisa latihan, bikin projectnya, jadikan portofolio seperti itu. Nah, setelah dari tadi ya dokumentasi, terus juga proyek nyatanya gitu kan. Ya proyek nyata tentunya harus ada dokumentasi yang jelas, terus bisa menunjukkan kemampuan penguasaan teknologi dari teman-teman, terutama kalau teknologinya beragam itu kan semakin baik. Nah, di proyek itu teman-teman juga harus bisa menjelaskan masalah apa yang dipecahkan dari proyek API yang teman-teman buat tadi, ataupun dalam suatu microservices seperti itu. Jadi teman-teman harus jelasin apa masalah yang dipecahkan dari proyek ini, bagaimana solusinya diterapkan sampai ya itu sih kira-kira, nggak ada sampai sih. Yang penting ya apa masalah yang dipecahkan, terus ya bagaimana solusinya diterapkan. Kayak misalnya nih teman-teman tuh ada meningkatkan performa query-nya gitu dengan indexing, atau ada teman-teman nunjukin proses mapping data supaya big O notation-nya lebih kecil. Nah, seperti itu. Tuh teman-teman boleh banget taruh seperti itu. Nah, kalau untuk yang terakhir ini memang jarang dilakukan sih, saya juga jarang-jarang ya, tapi ya ada dikit-dikit gitu. Dan hmm, terkadang bisa bisa jadi suatu hal yang apa namanya, mendukung banget juga sih, yaitu keterlibatan teman-teman dalam open source gitu. Jadi teman-teman bisa kasih kontribusi kecil-kecilan lah, kayak misalnya benerin bug atau nambahin fitur gitu kan, atau menyempurnakan suatu fitur gitu, misalnya lewat ya project-project open source yang ada di GitHub gitu atau di GitLab seperti itu.
Nah, untuk yang ketiga ya, untuk ide proyek portofolio itu yang paling gampang pertama itu ya untuk yang paling seksi aja itu e-commerce gitu kan. Misalnya di e-commerce-nya itu teman-teman bisa tunjukkan fitur authentication, terus ya katalog produknya, card untuk keranjang belanja gitu kan, dan pembayarannya seperti itu. Yang kedua biasanya itu sistem booking bisa juga, kayak misalnya teman-teman bisa buat ya service atau microservices untuk proses reservasi, misalnya reservasi venue atau reservasi bahkan hotel, dan teman-teman bisa tambahkan integrasi ke Google Calendar misalnya seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu biasanya juga untuk nunjukin kayak misalnya teman-teman ngerti nih konfigurasi dan penggunaan WebSocket gitu ya, teman-teman bisa juga taruh di project yang bentuknya chat system seperti itu. Jadi teman-teman bisa nunjukin untuk real time communication seperti itu. Terus social media API bisa juga, dan yang cukup menarik itu sebenarnya juga teman-teman bisa juga bikin misalnya data processing system gitu. Jadi misalnya teman-teman menunjukkan proses scraping data, terus disimpan data itu atau diolah dulu, ditransform, dan akhirnya disimpan ke dalam database. Nah, yang terakhir yang paling harus bisa sih sebenarnya teman-teman tuh harus bisa nunjukin misalnya sistem yang menggunakan antrian. Kayak misalnya teman-teman bisa pakai Simisat Broker atau mungkin sederhana pakai Redis. Jadi teman-teman bisa nunjukin suatu proses yang prosesnya itu diamankan dalam suatu queue seperti itu. Ini juga bisa terkait dengan event driven arsitektur tadi seperti itu. Ya, untuk event driven arsitektur ataupun API driven arsitektur, kalau yang belum paham dengan yang tadi saya sebut-sebut gitu ya bisa nonton di video-video saya sebelumnya ya. Jadi kita nggak terlalu banyak ngulang-ngulang nih gitu. Nah, untuk platformnya sendiri ya tentunya teman-teman jelas taruh reponya di GitHub ataupun GitLab gitu kan, karena ya penting gitu kan untuk taruh repository itu di tempat-tempat seperti ini biar orang lain juga gampang buat clone gitu kan. Nah, untuk penjelasannya dan lain-lain atau pengembangannya itu kan teman-teman bisa juga taruh di personal websitenya. Dan yang paling rame ya kalau sekarang tentunya kan kita udah zamannya kita pakai LinkedIn gitu kan, medsosnya orang-orang cari kerja gitu kan. Nah, di situ teman-teman bisa taruh, tentunya bisa di highlight nih proyek-proyeknya teman-teman gitu kan. Dan setiap ada proyek portofolio baru tentunya teman-teman bisa juga tulis narasi dulu yang bagus di post LinkedIn-nya, baru nanti dikasih link clone-nya untuk proyeknya seperti itu. Nah, kalau saya sendiri kan sebenarnya di sini misalnya saya buat konten seperti ini juga kebanyakan sebenarnya cuma share pengetahuan saya ya. Jadi seperti portofolio saya juga, teman-teman bisa juga seperti itu menggunakan vlog atau mungkin ya nulis aja blog kayak di Medium itu juga bisa. Itu juga mendukung untuk menunjukkan portofolio teman-teman sebagai backend engineer. Oke, kalau kayak mana Bang tipsnya buat nyusun portofolio yang menarik? Gampangannya sih ya teman-teman bisa pilih aja proyek-proyek yang menurut teman-teman tuh paling baik lah, yang paling teman-teman banggakan, paling kuasai gitu kan. Misalnya ya 3 sampai 5 proyek gitu kan. Dan tentunya untuk setiap proyek portofolio ini teman-teman lebih baik menurut saya, ini opini saya, yaitu fokus pada kualitasnya gitu. Jadi kuantitasnya nanti dulu, yang penting setiap proyek itu berkualitas, baik dari ya finishingnya itu kan dia selesai, terus dokumentasinya jelas, terus permasalahan yang diangkat itu juga jelas terjelaskan gitu kan, dan teknologi-teknologi yang dipakai itu benar-benar mendukung teman-teman untuk menunjukkan, untuk show off kemampuan teman-teman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu bisa juga teman-teman tambahin demo linknya atau bahkan video singkat gitu untuk jelasin nih proyek seperti apa. Dan yang selanjutnya ya tentunya kembali ke tadi ya dokumentasi yang jelas. Jadi teman-teman tulis readme yang rapi gitu, lengkap dengan contoh request dan responnya juga kalau bisa gitu, atau dikasih link untuk ke arah apa namanya, misalnya teman-teman taruh di sandboxnya teman-teman, atau teman-teman ya teman-teman udah host sendiri gitu endpointnya buat ngetes bisa juga, atau paling tidak dokumentasi dari Postman itu bisa dijelasin gitu, bisa ditaruh linknya atau dikasih ya apapun yang bisa mengarah ke collectionnya teman-teman itu gitu. Dan yang terakhir tentunya perbarui portofolio secara rutin. Jadi teman-teman kan harus nunjukin kalau teman-teman selalu improve seperti itu, baik
dengan membuat portofolio yang baru atau portofolio yang lama itu diperbagus terus, ditingkatin terus seperti itu. Nah, kalau untuk interview gini, sebenarnya terlepas dari semua itu tadi ya, semua project-project yang kita buat sebagai portofolio, sebenarnya ya ini pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman saya juga yang sesama back end yang ya seumuran saya ya, maksudnya seumuran jam kerjanya gitu loh, sama-sama ya udah cukup tua lah gitu kan. Nah, teman-teman itu akan lebih sering ditanya itu terkait pengalamannya ya, ketimbang memperlihatkan proyeknya dulu gitu. Jadi ditanya pengalamannya dulu. Nah, proyek-proyek teman-teman ini nanti akan mendukung baik proyek portofolio yang teman-teman buat khusus untuk portofolio, ataupun memang pengalaman kerja sebelumnya itu, kayak kerja di mana, masalah yang diselesaikan apa yang teman-teman lakukan, teknologi apa yang dipakai, dan nanti teman-teman harus bisa membuktikan gitu. Jadi emang untuk ya ini kembali ya, ini pengalaman pribadi saya dan beberapa teman-teman dekat saya sesama backend gitu kan. Ini sih banyak banget company itu menilai backend engineer tuh bukan hanya dari ya sekedar portofolio projectnya ya gitu, atau bahkan dari pengetahuan teoritisnya gitu, tapi gimana nih teman-teman tuh bisa nerapin konsep, terutama konsep-konsep teoritis itu ke dalam nggak cuma konsep-konsep teoritis ya, termasuk pengalaman-pengalaman teman-teman, termasuk bikin portofolio tadi ataupun di dunia kerja gitu kan. Intinya gimana teman-teman bisa nerapin itu semua ke dalam suatu situasi yang nyata gitu. Jadi interviewnya, jadi emang back end ini paling tricky itu di interviewnya gitu. Interviewnya ini sering banget tuh bakal menggali lebih dalam gitu tentang pengalaman praktisnya teman-teman, pengalaman teknisnya teman-teman, dibanding sekedar ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang textbooks gitu loh. Untuk topik-topik utama yang sering dibahas dalam interview untuk backend ya, terutama untuk middle to senior, senior to ke atasnya lagi gitu ya. Yang paling sering itu adalah kayak misalnya kapan kita pakai NoSQL gitu kan. Kalau pakai SQL simpel, ketika kita butuh data yang berupa relasional tentunya kita butuh SQL. Ketika kita butuh proses yang benar-benar ada atomik di situ. Nah, untuk atomik yang buat yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Kalau yang belum tahu bisa lihat di video saya sebelumnya tentang atomik, itu ada acid properties di situ ya. Jadi ya atomic itu bagian dari acid properties gitu. Jadi ketika kita membutuhkan yang acid properties ya udah jelas kita pakai relational database gitu kan. Nah tapi kan ketika menggunakan NoSQL itu kan kita nggak bisa serta merta gitu. Nah, karena NoSQL itu banyak modelnya, ada dokumen database, ada key value database, ada search engine database gitu kan. Nah di situ tentunya teman-teman harus bisa jelasin kapan pakai NoSQL dan NoSQL seperti apa yang dipakai. Nah itu gimana caranya ya, kembali ke CAP teorema. CAP teorema gimana itu juga ada di video saya sebelumnya gitu kan, bisa dicari deh gitu. Saya belum ngerti nih gimana caranya nampilin muncul gitu video ya. Jadi ya editing video ini saya masih belajar lah teman-teman ya. Jadi mohon maaf lah. Atau nanti saya taruh aja di deskripsi videonya ya, untuk video-video yang terkait dengan ini gitu, kayak siapa teorema, terus acid properties gitu. Jadi intinya untuk memahami kapan menggunakan NoSQL, teman-teman balik lagi ke siapa teorema. Jadi ini yang paling sering juga ya, salah satu yang paling sering pertama gitu untuk ditanyain di interview adalah kapan kita pakai NoSQL. Nah yang kedua itu yang sering lagi ya, topik utama itu dibahas dalam user interview ketika teman-teman melamar sebagai back end, terutama untuk middle to senior, senior ke atas lagi itu kan, ataupun ya software arsitek juga kadang-kadang nyentuh-nyentuh back end juga dan kena interview yang sama gitu. Jadi yang selanjutnya itu adalah message broker sih. Jadi kayak misalnya kapan nih teman-teman gunain message broker, atau bahkan spesifik, bahkan ketika ditanya itu adalah engine-nya langsung atau toolsnya langsung, kapan nih pakai Rabbit, kapan nih pakai Kafka, nah gitu. Atau misalnya ada pertanyaan gimana nih cara mastiin pesan nggak hilang dalam message queue gitu, karena itu udah pernah saya bahas juga ya di video-video saya sebelumnya gitu kan. Jadi ya
Intinya teman-teman harus bisa nunjukin kemampuan teman-teman di event driven arsitektur, terutama dalam penggunaan method brokernya gitu. Kayak kapan kita pakai method broker dan method broker seperti apa yang harus kita pakai, itu ada pemilihannya juga. Kalau di sini saya kasih clue-nya itu biasanya ada di method delivery garantinya. Nah itu. Jadi teman-teman bisa pelajari itu. Itu udah ada di video saya sebelumnya. Ya teman-teman boleh lihat lagi untuk yang belum tahu. Kalau udah tahu ya udahlah ya gitu. Oke, ya kalau benar, kalau saya bahas dikit ya, saya kasih clue ya. Misalnya gampangannya nih, ada teman-teman bisa lebih explore nih, bisa lihat video saya sebelumnya, bisa juga teman-teman cari di video-video lain. Jadi kayak misalnya kita bikin sistem notifikasi yang handal itu kan, itu bisa nih dengan RabbitMQ gitu. Atau kalau misalnya kita perlu meningkatkan throughput yang gede itu kan, nah ini bisa nih kita pakai Kafka buat streaming data. Nah ini pemilihan itu yang teman-teman bisa perdalami lagi kapan makainya gitu. Itu tadi apa namanya, pancingan lah ya, biar teman-teman lebih paham maksudnya harus nyari gimana sih bang untuk pemilihan method broker ini ya, gitulah ya. Yang kedua ya tentunya microservices gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa ngerti microservices kayak apa, bisa menganalogikan tuh lebih baik lagi, terus bisa ya bisa menjelaskan lah microservice ini dari bahasa yang teknis ke bahasa yang non teknis gitu ceritanya, misalnya supaya orang-orang yang non teknis itu bisa paham gitu. Kadang kita harus bisa berbicara seperti itu. Nah biasanya pertanyaan yang muncul tuh kayak gimana nih kamu ngebagi layanannya gitu kan dalam sistem berbasis microservice itu kan, apa yang jadi tantangan terbesar saat migrasi dari monolith ke microservices gitu. Nah itu tuh teman-teman dengan pertanyaan seperti itu, dengan masalah microservices ini ya, teman-teman harus bisa tunjukin nih pengalaman kayak teman-teman ngerancang nih komunikasi antar layanannya, apakah pakai REST atau pakai gRPC, atau secara arsitekturnya apakah API driven atau event driven gitu kan. Terus juga bisa juga teman-teman tunjukin kayak nanganin service discovery-nya gimana, atau load balancing-nya, dan penerapan observability-nya, misalnya monitoring, logging, terus tracing. Nah itu teman-teman bisa tunjukin itu di interview, atau bahkan kalau teman-teman terapin itu semua di project portfolio teman-teman ya, teman-teman bisa taruh dokumentasi yang rapi untuk jelasin itu. Nah kalau untuk yang selanjutnya ini yang biasanya paling ultimate sih, dan paling menurut saya ini opini saya ini paling abstrak di dunia teknis ini gitu, yaitu sistem desain. Jadi misalnya teman-teman diminta ya desain dong sistemnya, kita butuh sistem kayak YouTube atau sistem kayak Netflix gitu kan, yang bisa nanganin jutaan pengguna buat streaming seperti itu. Atau misalnya pertanyaannya gimana nih cara mastiin skalabilitas pada sistem pembayaran seperti itu. Kalau di kelas yang saya ajar sih ya, itu kita ada juga saya ngajarin sistem desain dengan kasus-kasus kayak Netflix, terus kayak ticketing gitu kan. Dan biasanya sistem desain itu nggak cuma teman-teman diminta ngerancang dari nol dari awal, nggak juga. Kadang itu ada yang modelnya kayak puzzle. Nah di situ di kelas yang saya ajar itu biasanya ngajarin gitu, ada dua kasus biasanya dalam. Jadi saya itu kan ngajar di suatu kelas juga nih gitu, jadi mentor gitu kan. Nah itu dari sekian materi untuk pakai Golang gitu backend gitu kan. Nah di sela-sela itu ada dua pertemuan itu khusus belajarin sistem desain gitu. Nah di situ saya nunjukin dua kasus. Kayak biasanya tuh ya, kalau kasus pertama kan kita diminta untuk apa, sorry bentar punggung saya, aduh udah tua ya guys. Jadi misalnya kita diminta untuk ngerancang suatu sistem itu dari nol. Jadi kayak kita cuma dikasih requirement aja, kayak ini butuhnya kayak gini, pengennya aplikasi kayak gini. Atau ini yang agak lebih sedikit sulit ya, itu adalah sistemnya udah ada, bahkan dari front end sampai untuk service yang udah ada pun udah ada beberapa. Terus misalnya ada hubungan ke third party juga ada. Nah di situ kita harus meningkatkan kualitas dari keseluruhan aplikasi ini. Jadi misalnya ini dari front end dia harus bisa handle sekian request. Nah terus dari third party ini ada banyak apa namanya, data yang datang itu beda-beda, tapi kita harus bisa tampilkan dalam satu data yang sama ke front end. Terus di sini harus bisa kuat sekian RPS. Nah seperti itu. Jadi istilahnya kalau saya bilang tuh kayak melengkapi puzzle gitu loh. Jadi bisa merancang dari nol ataupun melengkapi puzzle. Nah di sini teman-teman buat masalah sistem desain itu teman-teman harus perkuat kemampuan teman-teman, kayak mulai dari
database yang terdistribusi ya, misalnya database yang sharding gitu kan untuk nanganin load yang tinggi, terus caching jelas tadi udah disebut gitu kan, terus ya itu tadi event driven seperti apa, membuat data transforming gitu kan. Nah itu teman-teman harus perkuat kemampuan teman-teman di arah situ. Oke, kalau kenapa hal-hal seperti ini pun harus ada portofolio gitu kan. Jadi proyek yang nampilin penerapan nyata dari topik-topik yang tadi itu ya, ini akan langsung menunjukkan kepada recruiter bahkan usernya bahwa teman-teman ini nggak cuma sekedar paham konsep tapi juga mampu bahkan pernah mengimplementasikannya gitu. Jadi misalnya ada proyek microservices di portofolio, kita bisa tambahin diagram arsitektur yang gambarin gimana service-service tersebut saling komunikasi, di mana perubahan arsitekturnya dari yang API driven ke event driven seperti itu kan. Terus penggunaan tools-toolsnya ada, kayak misalnya tools di luar yang sistem kita yang kita butuhkan, kayak misalnya website broker, terus kita butuh caching gitu kan, terus bagaimana pembagian lotnya gitu-gitu teman-teman bisa tampilin. Itu tadi yang saya bilang, ini bakal nunjukin teman-teman tuh nggak cuma paham konsep tapi bahkan mampu dan mungkin pernah mengimplementasikannya seperti itu. Oke, jadi kira-kira gitu lah ya. Jadi teman-teman boleh cobalah mulai bangun portofolio dengan proyek-proyek yang mencerminkan ya gimana teman-teman bisa menghadapi tantangan nyata ya, tantangan real time seperti misal broker tadi, microservices ataupun ya desain sistem yang benar-benar scalable seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja sih dari saya sih. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk support terus Backend Magang supaya Backend Magang ini semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat ya bikin-bikin konten-konten yang mungkin bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Yang tentunya ya buat sharing apa yang menjadi ilmu dan pengalaman saya selama di dunia kerja sebagai software engineer, tepatnya sebagai backend engineer ini. Dan ya dukung terus lagi ya, kembali lagi jangan lupa dukung terus Backend Magang dengan subscribe, like dan share ya, terutama share ya, karena siapa tahu nih ada teman-teman kita yang lagi belajar juga gitu kan, atau lagi ada problem tertentu yang mungkin bisa terbantu dengan video-video yang saya buat seperti itu. Jadi ya sekali lagi sekian dari saya, terima kasih, salam Backend Magang.